Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ism wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu makan harta-harta di antara kamu dengan jalan batil. Dan jangan pula kamu bawa urusan harta itu kepada hakim, agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, sedangkan kamu mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin sidang jamaah Jumat, rahimakumullah. Salah satu ajaran penting, ajaran pokok yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah bahwa kita harus menjaga diri kita agar tidak dimasuki oleh barang-barang yang haram, memakan, memakai, meminjamkan, dan lain sebagainya. Ada sebuah contoh yang sangat hebat diberikan oleh Rasulullah SAW yang disampaikan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, yang Rasul menceritakan sebuah kejadian di masa lalu. Dalam hadis itu diceritakan oleh Rasulullah menurut Abu Hurairah, ishtara rajulun min rajulin aqaran lahu. Ada seseorang yang membeli sebidang tanah dari orang lain. Dia ada jual beli tanah. Fawajada rajulul ladzi ishtara al-aqara fi aqarihi jarratan fiha zahabun. Setelah serah terima tanah diberikan pada yang beli, uangnya diberikan pada yang jual, ada bukti penjualannya. Kalau kita sekarang, tanah itu diolah oleh yang beli. Dalam mengolah ini, dia temukan di tanah itu sebuah guci. Fiha zahabun. Guci itu berisi emas. Di tanah yang sudah dia beli, ditemukan sebuah guci. Guci itu rupanya penuh emas, tempat penyimpanan emas, ditanam di tanah itu. Faqala lahu allazi ishtara al-aqara. Apa yang dia lakukan? Dia langsung temui orang yang sebelumnya punya tanah ini. Dia bawa guci berisi emas itu. Dia temui, apa katanya? Khudh dhahabaka minni, innama ishtaraitu minkal arda wa lam abta' minka dhahaba.
Dia serahkan, nih saya temukan ini emas 1 guci di tanah yang sudah kita serah terimakan, jual belikan. Saya temukan ini di situ dan ini adalah milikmu, bukan milik saya. Ambillah. Innamastaraitu minkal arda wa lam abta' minkal dhahaba. Saya hanya beli tanahnya. Saya tidak pernah beli emas ini. Nih, ambil. Apa jawab yang punya tanah sebelumnya itu? Qala alladzi lahu ardu, berkatalah dia yang menjual tanah ini sebelumnya. Innama bi'tukal arda wa ma fiha. Bukan, itu bukan punya saya. Saya sudah jual tanah itu kepadamu berikut segala isinya. Jadi itu bukan emas saya. Emas 1 guci itu udah berapa? Jadi mereka saling tolak. Yang jual, sudahlah itu rezekimu. Yang beli, ini bukan punya saya. Ini bukan hak saya tidak pernah beli ini. Tolak menolak itu. Akhirnya satu hal cuma yang mereka sepakati. Kalau begitu kita ke pengadilan. Fatahakama ila rajulin. Kita cari seseorang yang pandai, yang paham untuk menjelaskan duduk masalah itu. Ketemulah orang itu. Kalau masa sekarang pengadilan gitu ya. Faqala alladzi tahakama ilaih, dalam proses penyelesaian itu susah payah hakim ini mendudukkan masalahnya. Sebab mereka itu saling tolak. Sesuatu yang tentu saja mungkin langka atau apa sekarang itu. Ke pengadilan untuk menolak emas 1 guci. Kalau sekarang ini orang ke pengadilan kan untuk merebutnya. Kalau ini untuk menolaknya. Susah payah itu hakim untuk menjelaskan ini milikmu, ini hakmu. Susah payah itu. Keduanya saling tolak. Akhirnya di ujung akalnya itu si hakim ini nanya, alakuma waladun. Bapak-bapak berdua punya anak enggak? Qala ahaduhuma. Salah seorang yang pertama menjawab, ada. Li gulamun, saya punya anak laki-laki, anak bujang. Qala al-akhar, kemudian yang satu lagi menjawab, li jariyatun, saya punya seorang anak gadis. Mulai dilihat solusi oleh hakim. Kalau begitu kata hakimnya, ankihul gulamal jariyata wa anfiqu minha wa anfiqu ala anfusina minhu wa tasaddaqat. Kalau begitu jalan keluarnya kita nikahkan anak bapak dengan anak bapak. Kita berikan sebagian untuk modal kehidupan mereka berdua. Dan selebihnya sedekahkanlah. Karena tidak ada lagi jalan lain dan hakimnya juga sudah pusing. Akhirnya mereka sepakat. Hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ada pelajaran hebat yang diberikan oleh Rasulullah SAW melalui cerita ini. Betapa dua orang ini menjaga sedemikian rupa agar dirinya tidak dimasuki oleh sesuatu yang bukan haknya. Dimakan, dipakai, dijual, disewakan. Terlihat di sini. Yang pertama kita bisa lihat di sini, kedua-duanya langsung menyerahkan, mengarahkan harta ini kepada yang berhak menurut mereka berdasarkan bukti-bukti yang ada. Kata yang beli, ini kan akta jual belinya ini. Yang punya tanah sebelumnya dia. Kalau saya temukan di sini berarti dia. Kata yang jual pun juga seperti itu. Jadi mereka itu dengan cepat menyimpulkan itu bukan hak saya. Kata yang beli misalnya kan, cobalah ingat-ingat dulu, mungkin bapakmu dulu, mungkin nenekmu, cobalah telusuri. Kata yang jual, enggak,
andaikan ini punya keluarga saya, tentu tidak saya jual tanahnya. Lebih baik emasnya saya pakai. Lebih banyak uangnya daripada tanah ini. Ini bukan hak saya. Tentunya ini tidak gampang sampai pada karakter seperti ini. Ketika menemukan sesuatu cepat-cepat kemudian alarmnya bunyi. Ini bukan hak saya. Tentunya ini selalu dilatihkan terus menerus. Tolaklah itu yang jelas. Jangan biarkan setan itu terus menarik-narik pikiran dan perasaan kita. Mencari-cari alasan. Ini memang hakmu. Dia tidak bawa pulang dulu, dia tidak perlihatkan pada istrinya, ini gimana ini, emas 1 guci. So nanti masuk lagi pikiran-pikiran lain. Udah jelas ini, saya hanya beli tanah, dibawa ke situ. 1 kan. Yang kedua, hadis ini menegaskan bahwa 2 orang ini berusaha sekuat tenaga untuk tidak didorong mendapatkan, mengambil sesuatu yang bukan haknya. Memang ada kalanya orang yang di persoalan pertama, di tahap pertama, dia bisa katakan, itu bukan hak saya. Pak, ini ada sesuatu yang kita bagi-bagi, kami ini berjatah Bapak ini. Di tahap pertama dia bisa katakan, bukan, saya tidak berhak di situ. Tapi kadang-kadang ada yang terjatuh di langkah kedua ketika yang lain itu sama-sama mencoba meyakinkannya. Iyalah Pak, Bapak berhak ini. Karena ini, karena ini, karena ini. 1, 2, 3 sama-sama kemudian meyakinkannya. Ada yang kadang-kadang kareh-kareh karak. Awalnya kareh tapi kemudian jadi lunak. Ini tidak itu. Kalau kita lihat argumennya di situ, apa kata yang beli itu? Innamastaraitu minkal ardo walam aqta minkal dhahaba. Tidak sama sekali, tidak. Saya hanya beli tanahnya. Saya tidak sama sekali beli emasnya. Kalau sudah pakai innama itu sudah argumen yang keras. Itu saya hanya beli tanahnya saja. Bapak lah yang berhak. Kata yang jual juga dijawab dengan jawaban yang kualitasnya sama itu. Innama bi'tukal arda wa ma fiha. Saya sudah jual ini, saya sudah benar-benar jual tanah ini kepadamu. Tentu berikut semua yang ada di situ. Itu hakmu, bukan saya. Jadi hati-hati juga kepada orang yang coba-coba meyakinkan itu. Yang kadang-kadang berposisi seperti dia merasakan perasaan gitu. Saya awalnya juga tidak yakin ini saya berhak Pak. Tapi setelah saya pikir-pikir, saya juga berhak rupanya. Ayo kita tanda tangani aja. Hakim pun kemudian mendorongnya, tidak bisa. Tidak, bukan hak saya. Tidak, bukan hak saya. Sebab memang ketika sesuatu yang bukan bagian dari milik kita itu sudah kita masukkan diri kita itu, dia akan mengganas di situ. Kalau kita sekarang takut kepada virus corona misalnya, takutlah dengan takut yang paling besar itu ketika kita sudah masukkan yang tidak halal itu pada diri kita, dia akan lebih mengganas itu dari virus corona itu. Jadi disinilah disebutkan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan sampai begitu. Dalam 188 surat Al-Baqarah disebut. Wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil is. Apalagi nanti kamu pakai wewenangmu, kamu mentang-mentang hebat, intelektual, kita ke pengadilan, nanti bisa dicari-carilah akal agar bisa menang. Jangan sampai gue. Kamu punya kekuasaan, kamu punya ini, punya itu. Padahal wa antum ta'lamun. Kamu dari awal-awal sudah tahu itu bukan hakmu. Tapi karena dorongan setan, akhirnya kamu mau berlaku begitu. Jadi marilah kita bersihkan dari kita hindarkan dari kita. Bukan hanya dari terjangkitnya virus seperti yang kita takutkan sekarang.
Tapi ada virus-virus lain yang oleh Rasulullah SAW, yang oleh Allah Subhanahu wa taala diingat, benar-benar ditekankan agar jangan sampai masuk. Masuk ke anak kita, dia akan menggerogoti tangannya, menggerogoti otaknya, menggerogoti matanya, menggerogoti hatinya dan lain sebagainya. Dan begitu juga kepada yang lain-lain. Semoga kita senantiasa mengingat ajaran Allah ini, sehingga kita terlepas dari segala macam kebatilan, segala macam keharaman. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.